Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan aku pasti menang. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan aku pasti menang. Tuhan memampukan aku pasti menang. Tuhan memampukan aku pasti menang. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa sukar ini, biarlah kami terus menabur apa yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk bertahan hidup. Bahkan sampai hari ini, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan turun, menyertai semua kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami terus melihat bahwa Tuhan belum selesai dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan terus melihat juga bahwa rancangan Tuhan akan membawa damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Rahmat baru yang selalu Kau sediakan bagi kami. Mari Tuhan, kami undang Engkau hadir di setiap rumah kami. Shalom Tuhan memenuhi setiap hati. Kami pribadi yang kuat di dalam Engkau. Bicaralah banyak mengajar kami pagi ini Tuhan. Pengurapan Tuhan memampukan kami untuk mendengar suara-Mu. Mengerti, memahami apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kami. Supaya di musim-musim yang kering seperti ini, kami akan terus belajar menabur. Sampai Kau dapati taburan kami menuai dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Allah. Berkati setiap jaringan internet, semua device, semua apa yang kami pakai. Untuk berjalannya saat teduh berjalan dengan sangat baik. Terpujilah nama Tuhan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus baik ya. Tema kita pagi hari ini adalah adakah benih di tanganmu? Segala sesuatunya, apa yang kita mau kerjakan, kita bunuh benih Tuhan. Amin. Benih itu yang akan kita tabur. Kita nggak akan pernah menuai apa-apa tanpa benih di kedua tangan kita. Nah, benihnya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Agar supaya di masa-masa, di musim-musim yang nampaknya kering, nampaknya nggak mungkin menuai apa-apa, taburan kita tetap terus berjalan. Sehingga kita bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan yang menolong kita menuai. Amin. Ya. Yesaya 30 ayat yang ke-23. Mari masing-masing daripada kita mempersiapkan diri benih dengan kualitas yang terbaik. Sehingga Tuhan memberkati setiap benih yang kita punya. Ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Sampai di sini dulu. Tuhan yang memberi hujan. Nah, bagian Tuhan memberi hujan. Amin. Bagian kita adalah menyediakan benihnya. Perhatikan, Tuhan memberi hujan
bagi benih yang garis bawahi, baru ditabur. Kalau kita melihat panen raya, berarti begini, kalau bagian Tuhan memberikan hujan, bagian kita apa? Yang pertama, pasti menyediakan tanah yang subur. Amin. Tanah yang subur itu bicara tentang apa? Kita subur, kita mesti jadi tanah yang tidak gersang. Tanah ini nih, kehidupan kita ini nih, ini adalah tanah kehidupan yang akan kita berikan benih, supaya terjadi tuaian. Lalu, kalau diri kita itu adalah tanah, benihnya apa? Benihnya adalah doamu. Benihnya adalah pengharapanmu. Benihnya adalah keyakinanmu, imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Itu benih. Tanahnya kan kita. Tanah itu tuh mesti bagus kualitasnya. Kitanya jadi Kristen, mesti bagus kualitasnya. Saat teduh setiap hari itu membuat tanah hati yang gersang itu menjadi tanah yang subur. Lalu kemudian, agar supaya kita bisa panen, tadi tanah sudah disediakan, benih sudah ada, perlu pupuk. Pupuk itu seperti apa? Pupuk itu untuk apa? Menyuburkan. Memberikan nutrisi. Membuat pertumbuhan akan benih itu. Doa, pujian penyembahan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, ini adalah nutrisi paling dahsyat untuk setiap benih yang kita tabur. Lalu yang keempat, supaya terjadi panen raya, kita harus menjaganya. Menjaga tanahnya, menjaga benihnya, terus mempertahankan kualitas pupuknya. 4 hal ini bagian kita, saudara. Jadi jangan pernah minta kita panen, kok nggak menghasilkan. 4 hal ini perhatikan. Bagaimana cara kita hidup? Tadi mengenai benih tadi bicara tentang apa? Iman, pengharapan, kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan, itu benih. Coba cek sekarang. Karena bagian Tuhan tadi apa? Memberi hujan. Jadi kita nggak asal minta sama Tuhan supaya terjadi breakthrough. Dari tanah, benih, pupuk, dan menjaganya, itu tugas kita. Nah, kalau semuanya itu sudah kita lakukan, perhatikan dulu. Benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Benih yang baru. Benih itu tuh kalau lagi ditanam, 1 biji til atau beberapa, saudara? Beberapa kan? Nggak mungkin 1 kan? Kita nggak mungkin doa cuma sekali. Apalagi doa cuma nanti seminggu sekali lagi. Kemudian nanti sebulan sekali. Atau sebulan 2 kali. Kira-kira kalau cara doa kita seperti itu, terjadi pertumbuhan tidak? Ayo sekarang kita belajar dari petani. Anda punya tanah. Tabur aja benihnya 1 biji kecil itu. 1 aja taruh di situ. Puji Tuhan kalau bertumbuh, kalau enggak. Tanya sama petani. Waktu nabur, benihnya berapa? Pasti ada beberapa kan? Ada yang bertumbuh, ada yang tidak. Sama seperti cara kita punya hidup. Kalau engkau enggak kuat, kalau engkau jatuh dalam dosa, setidaknya kamu punya benih yang lain. Waktu kamu bertobat, kamu menabur lagi. Karena udah jatuh dalam dosa,
Gak mungkin akan terjadi pertumbuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Itu seperti menabur benih yang tidak cuma satu til itu tadi loh. Yang artinya nggak bisa Anda doa bolong-bolong. Saat teduh bolong-bolong doa dan saat teduh tidak sama. Saat teduh itu adalah rangkaian daripada doa, pujian, penyembahan, keintiman kita dengan Tuhan. Itu adalah saat teduh. Saat-saat berdiam diri. Kita tidak bisa melakukan itu sehari, lalu kemudian seminggu kemudian, lalu kemudian bolong-bolong kayak begitu. Boten sakit, Pak Bu. Mau menuai yang apa yang Anda harapkan? Kalau kitanya sendiri bolong-bolong doanya. Tuhan yang memberikan kita hujan. Nah, sediakan dulu. Pasti yang disediakan apa? Tanahnya toh. Kitanya sendiri siapkan diri. Jadi orang yang on fire. Punya masalah bukan berarti nggak bisa on fire. Semua orang punya masalah. Apakah iya? Kalau punya masalah, berarti hari sudah mau mendekati kiamat. Udahlah, berserah kepada Tuhan. Terserah Tuhan deh. Pernyataan semacam apa ini? Berserah sama Tuhan seolah-olah masalahnya dibrukkan ke Tuhan. Terserah Tuhan. Betul nih, terserah Tuhan. Siapkan tanah hatimu. Tanah hati yang kering. Gak akan pernah menuai apa-apa. Benihnya akan mati sudah. Anda punya iman yang sekuat apapun. Aku punya iman yang kuat. Iman yang kuat tanpa tanah yang subur. Gak bisa juga. Nah, lalu yang kedua, perhatikan ini. Benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Benihnya baru ditabur. Jangan bawel sama Tuhan. Kok gak terjadi breakthrough ya? Kok nggak ada jawaban doa ya? Kok ini lama sekali ya? Benih baru ditabur loh. Masa iya besok langsung menuai? Adakah yang demikian? Anda sekali berdoa, minta supaya breakthrough gede-gedean terjadi? Ini bukan sulap, ini bukan sihir. Benih ditabur itu butuh kesabaran untuk menanti. Butuh kesabaran untuk memelihara. Loh, Pak petani loh tiap pagi bangun lalu pergi ke sawahnya. Mengairi, memupuk ini. Konsisten. Coba aja petaninya bolong-bolong. Besok datang, besok enggak. Sawahnya ancur-ancuran. Nah, benih yang baru ditabur itu sabar dulu. Coba cek lagi waktu benih sudah ditabur, cek lagi empat-empatnya. Tanahnya, benihnya, pupuknya, kesetiaannya untuk menanti. Capek Bu, udah lama sekali nggak menanti. Udah lama sekali menanti, nggak ada jawaban doa. Adakah seorang petani tidak bahagia menanti panen raya? Petani itu tuh bisa melihat tanah. Petani itu tuh bisa melihat kualitas benih. Petani tahu banget, benih kayak gini pupuknya pakai apa. Kalau engkau nggak tahu jam doa, kalau engkau nggak tahu jam-jamnya kamu baca saat teduh, baca firman Tuhan, benihmu mati. Betapa pentingnya pujian penyembahan. Kemarin ada yang bertanya sama saya begini, Bu, kalau pagi-pagi itu doa saja boleh enggak? Enggak baca firman Tuhan. Karena waktu saya kalau pagi-pagi itu repot, Bu. Mesti goreng ikan, mesti masak beras, mesti ini. Anda enggak paham mengenai saat teduh. Saat teduh untuk apa toh? Coba
Lompat dulu. Buka kitabnya. Di kitab Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Ayo Alkitabnya buka dulu. Sini. Imamat 6 ayat 12 dan 13. Baca sama-sama. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Bagaimana caranya menjaga api itu? Bagaimana caranya menyalakan api itu? Jangan dibiarkan padam. Kalau pagi-pagi engkau cuma doamu tuh yakinlah. Doamu pasti isinya, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Berkati, urapi, tuntun aku supaya semuanya lancar jaya. Amin. Apakah ini menyalakan api? Lawanmu itu siapa toh? Lawanmu adalah setan. Lawanmu adalah suara pikiranmu sendiri. Kalau doanya cuma sekedar minta pengurapan, senjata perangmu apa? Orang itu kamu hidup selama 24 jam kok. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu. Imam itu siapa? Anda dan saya itu imam. Setiap daripada kita harus menaruh kayu. Kalau apinya padam, apa yang terjadi? Buta satu keluarga. Gak ada api, saling nabrak. Buta gak bisa lihat kanan kiri. Gak bisa melihat dengan jelas. Ini pahami. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya. Harus dijaga supaya api tetap menyala. Di mezbah jangan biarkan biar pet apalagi padam. Jangan sembarangan, saudara. Dalam hidup itu tuh jangan sembarangan. Kalau kita punya kehidupan sembarangan, kita mau apa? Ya. Ayo balik lagi ke sini. Mengenai Yesaya tadi. Jadi, waktu Tuhan memberikan kita hujan, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Tuhan udah kasih janji sama kita. Pasti makan roti dan kelimpahan lainnya. Makanya perhatikan kualitas benihmu, kualitas tanahmu. Amin. Perhatikan semuanya itu. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ojo minta ae. Ya. Jadi Tuhan akan memberikan kita makan roti yang lezat. Suka roti kan? Waktu kita berdoa, memuji, dan memuliakan Tuhan. Apa saja yang dihadapkan bagi setiap kehidupan kita, nikmatnya luar biasa. Kenapa? Ada Tuhan yang memberi hujan. Nikmatnya luar biasa. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Nikmatnya luar biasa. Karena apa? Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Apapun yang kau lihat, engkau akan tiba-tiba mengucap syukur. Jadi, dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Itu artinya begini, kamu nggak akan kehilangan sukacita. Kamu nggak akan kehilangan damai sejahtera. Apapun itu yang sedang kita rasakan, yang sedang kita pikirkan, Tuhan menjamin kesehatan semuanya itu. Karena Tuhan yang memberikan hujan. Engkau tetap sehat, engkau tetap kuat, imanmu tetap teguh. Karena apa? Ada hujan yang ditaruh sama Tuhan. Makanya kalau Tuhan ngasih hujan, nantikan hujan itu. Jangan kadang doa, kadang enggak. Ya. Nah, jangan takut kalau enggak terjadi panen. Jangan takut. Apa buktinya? Perhatikan ayat 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem,
Engkau tidak akan apa, saudara? Engkau tidak akan terus menangis. Selama engkau punya tanah, benih, pupuk, engkau tidak akan menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau apa? Berseru-seru. Berseru-seru, bukan berseru saja. Berseru-seru itu artinya engkau konsisten untuk apa? Menyaringkan suaramu. Untuk memperdengarkan suaramu kepada Tuhan. Ku sembah engkau, Yesus, hanya engkau. Doamu, permohonanmu gak terkatakan. Engkau hanya memuji dan menyembah Tuhan. Itu namanya berseru-seru. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Agungkan Tuhan. Mengagungkan Tuhan itu sama seperti berseru-seru. Ada sorak-sorai di hatimu. Tekanannya besar. Goncangannya luar biasa. Ingatlah baik-baik. Tuhan kasih hujan. Biarlah hatimu bergirang. Lihat, engkau tidak akan menangis terus. Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru, garis bawahi, dan pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Sudah, sediakan aja benihnya. Sediakan tanahnya. Gak mungkin Tuhan itu ninggalin kita. Berikutnya ayat yang ke-20. Jangan takut kalau tidak terjadi panen. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, ya, namun pengajarmu, garis bawahi, ojo minta-minta ae. Tuhan lagi ngajarin ini, makanya katanya adalah, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan melihat dia terus. Ngerti gak sih Tuhan lagi mendidik kita? Nggak kuat Bu Keti, lagi dididik. Udah nggak berdaya Bu Keti, lagi dididik. Hilang kekuatan, udah nggak bisa apa-apa. Ini loh lagi dididik. Pengajarmu melihat engkau. Pengajarmu, ini loh Tuhan mengatakannya dirinya sebagai pengajar. Pasti ada yang bilang gini, ada ya ternyata ayat ini. Inilah, ayo semuanya jadi petani. Sediakan benihnya, tanahnya, pupuknya. Bagian kita tuh kerja, no. Bagian Tuhan ya bagian Tuhan. Jangan ucuk-ucuk langsung panen, lo piye yo gak iso lah. Berikutnya, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah engkau menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak dan yang dilepas dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Jadi waktu kita itu membuat keintiman dengan Tuhan, tandanya adalah salah satunya engkau tahu bahwa oh ini dosa, oh ini bukan dari Tuhan, oh kayaknya aku mesti bertobat, oh aku harusnya berhenti, oh tidak, aku tidak harus kompromi. Sudah saatnya aku nggak kompromi, sudah saatnya aku nggak dosa. Oh ini bukan dari Tuhan, ini suara setan, oh ini suaraku. Nah, mulai mengenal. Keintiman itu membuat kita ngerti. Ngerti isi hati Tuhan. Kita lagi mau apa sekarang ini? Orang bertanya sama saya mesti ngapain ya Bu?
Kok nggak terjadi breakthrough? Siapa suruh? Matamu tertuju ke breakthrough terus. Itu salahmu. Mata kok melihat mujizat terus, pertolongan terus. Itu salahmu, stres kan? Ku pandang wajahmu dan berseru. Ku pandang wajahmu. Munya gede berarti memandang siapa? Tuhan tak? Siapa suruh? Melihatnya melihat pintu mujizat terus. Kok nggak kebuka-kebuka? Kok nggak ada pertolongan? Salahmu. Nggak belajar. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Yesus, Tuhan, memposisikan diri sebagai pengajar. Berarti kita adalah orang yang dididik. Posisikan diri kita itu sebagai murid. Supaya belajar. Adakah murid terus-menerus minta sertifikatnya please, ijazahnya please, sekarang dong. Belajar aja belum, tes aja belum, ujian belum. Sudah minta sertifikat. Pintar dulu. Canggih dulu. Paham dulu. Anak SD suruh nyontek pasien. Anak SD suruh ngeracik obat. Bisa tak? Nek gak sinau apa iso? Nek kalau ndak belajar emangnya bisa? Punyai rasa sabar di hadapan Tuhan. Orang Tuhan aja sabar sama kita kok. Kita kok nggak sabar sama Tuhan? Ini loh, apalagi kalimatnya jelas banget. Tuhan memberi hujan bagi benih yang baru. Baru juga ditabur. Gak sabar banget. Kok Tuhan gak tolong sih, please? Udah gak kuat. Lagi belajar, Pak, Bu. Lagi belajar. Selama belajar itu, ini loh, ayat 21 udah dikasih tahu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Gak ngerti semuanya, gak masalah loh. Rasa-rasanya semuanya ngeblur, yuk gak masalah juga loh. Gandol Gusti, sak pendino, rino wangi, gandol Gusti. Ngerti yang bahasa Jawa ngerti? Artinya apa? Tiap hari melekat kuat di hadapan Tuhan. Kulo among pracaya, ora bakal ciloko. Saya hanya butuh percaya kepada Tuhan. Saya yakin saya tidak akan celaka. Ini lagu bahasa Jawanya bagus banget. Profetik. Lagu yang meyakinkan dirinya bahwa waktu hidupnya melekat kepada Tuhan, kecelakaan tidak akan pernah menimpa. Apakah kecelakaan itu? Overthinking yang bikin kelemahan tubuh. Banyak orang hari-hari ini pengennya murtad di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang bunuh diri hari-hari ini? Jangan mencelakakan diri. Melatih diri percaya di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ngomong ini di kitab ini. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Terserah Anda mau melakukan atau tidak. Sebenarnya mau stres atau tetap sehat, itu pilihan. Kita mau berkeyakinan sama Tuhan atau tidak sama sekali, hidup itu pilihan tetap. Mujizat tidak akan terjadi kalau tidak ada namanya kualitas. Kualitas tanah, kualitas benih, kualitas pupuk. Tadi yang saya sebutin tadi itu. Wanita yang sakit pendarahan itu gak ucuk-ucuk langsung sembuh waktu sentuh jubah Tuhan. Ada. Segala sesuatunya, iman dulu berjalan, iman dulu berkualitas, baru saat baru mujizat mengikuti. Orang yang bisu itu gak ucuk-ucuk dipegang sama Tuhan langsung bisa berkata-kata, tidak. Ditaruh dulu pasir, diludahi dulu,
masuk ke mulut, mengalami proses memang diludahi Tuhan, diludahi orang itu nggak jijik. Jijik kan? Waktu proses, mungkin kau akan mengalami sesuatu hal yang menjijikkan. Waktu diproses, mungkin perutmu mual sekali. Waktu diproses, gak enak, harga dirimu rendah rasanya. Kalau Tuhan izinin, ya sudah. Bu Kety ngomongnya enak banget. Enggak juga. Tapi ikuti saja. Suka enggak suka, enak enggak enak, ikuti saja. Kulo amang pracaya ora bakal cilaka. Ya enggak? Latih dirimu percaya. Jangan kelemahan tubuh terus-menerus. Overthinking terus-menerus. Jadi, jangan pernah takut untuk nggak panen. Tuhan udah kasih step-stepnya. Engkau tidak akan pernah dibiarkan Tuhan nangis terus-menerus. Asalkan, nah ini loh, pokoknya Tuhan itu tuh begini. Kamu tidak akan begini kalau, nah, pasti ada kata kaloknya. Tuhan kasih belas kasihan gitu loh. Tuhan tentunya Tuhan akan mengasihani engkau. Ini artinya Tuhan itu punya belas kasihan. Kalau semakin kita teriak-teriak sama Tuhan, semakin dibiarin sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan jemaatnya manja. Tuhan tidak akan pernah membiarkan jemaatnya tuli dan buta. Terus belajar. Amin. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau di ayat yang ke-19. Apabila engkau berseru-seru. Jadi kata kuncinya itu adalah ayat 23. Setelah itu engkau mesti belajar meyakinkan diri di ayat yang ke-19. Amin. Matanya jangan menuju pada mujizat terus. Itu cara yang salah kaprah, itu cara kuno. Cari strateginya apa? Tuhan ngomong apa? Ojo mujizat terus. Nggak bosan tah? Nunggu mujizat terus. Fokus Tuhan bukan mujizat. Tak ulang ya. Fokus Tuhan bukan mujizat. Ini loh, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri. Pengajarmu. Fokus Tuhan mendidik, bukan mujizat. Ayo, jangan salah fokus. Amin. Siap ya? Dididik Tuhan terus? Siap ya? Untuk dipakai Tuhan dahsyat terus? Nggak enak pakai diproses. Saya ngomong enak sopo. Diproses Tuhan memang nggak enak. Tapi hasilnya dahsyat. Tiba-tiba suka berdoa. Tiba-tiba suka muji nyembah Tuhan. Tiba-tiba ngerti firman Tuhan. Tiba-tiba hatimu bersuka cita. Tiba-tiba nih, waktu kamu tumpang tangan orang sakit, sembuh. Loh kok orang itu bisa sembuh? Loh kok waktu saya ngomong, saya nasihati, kok orang itu tuh bisa enak? Karena engkau diproses terlebih dahulu, engkau bisa memberkati orang. Karena engkau diproses terlebih dahulu, engkau mengerti sebuah kemenangan. Ya, ikutin ya pengajaran Tuhan. Waktu dididik Tuhan, yang berteriak itu daging. Nih. Makanya daging itu mesti tunduk sama kita. Kedagingan kita mesti tunduk sama kita. Perhatikan kualitas benihmu. Ada tidak di tanganmu? Kita nggak bisa cuma bilang, aku percaya Tuhan menjawab doaku. Iya, Tuhan pasti menjawab doamu.
benihmu mana? Ya? Sudah? Ngerti ya, saudara? Jadi, percayalah. Selama semuanya itu berkualitas, hujan awal dan hujan akhir tidak akan pernah berhenti mengalir. Tuhan berjalan di depan kita. Makanya Imamat 6 ayat 12-13 itu lakuin. Menyalakan api Tuhan setiap hari. Amin. Kedagingan kita apa contohnya? Gak sabar, itu kedagingan. Pengen-pengennya marah sama Tuhan, murtad, itu kedagingan. Kompromi, itu kedagingan. Pilih-pilih firman Tuhan, itu kedagingan. Gak percaya Tuhan apalagi, sudahlah, itu kedagingan. Sudah ya, ayo. Lakukan bagian kita. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuaian indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Kami percaya sungguh bahwa bulan Agustus ini adalah bulan kemenangan buat kami. Kami dipersiapkan Tuhan menjadi umat pemenang. Tolong setiap kami ya Tuhan, untuk memahami semua yang kami dengar pagi ini, pengajaran Tuhan, didikan Tuhan, supaya kami mampu melakukannya step by step. Kuatkan hidup kami, kuatkan kaki kami, kuatkan pengharapan kami, supaya apa yang Tuhan sampaikan pagi hari ini, kami mampu menjalaninya. Ampuni kami Tuhan, waktu kami menyerah. Ampuni kami, waktu kami sudah putus asa. Tapi buat kami paham, bahwa kami harusnya petani-petani yang akan menuai di akhir zaman. Menuai pengharapan yang dahsyat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekalipun keadaan belum berubah, Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau tidak berubah. Allah yang penuh dengan setia. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, pimpin hidup kami. Dari mulai pagi hari ini, sampai nanti selesai. Supaya kami terus menabur dalam doa, pujian, penyembahan. Kami merenungkan firman Tuhan ini. Kami melakukannya dengan penuh setia. Kami yakin sungguh, kami dan seluruh isi keluarga kami akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di musim yang sukar ini, Tuhan intervensi kami. Di masa-masa kering ini, Engkau intervensi kami. Terima kasih.
Hati kami bergelora punya Tuhan seperti-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Mari saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Tuhan menguatkanmu. Tuhan memberkati langkahmu. Tuhan memberkati kedua tanganmu. Ada kasih Tuhan yang terus berlimpah-limpah. Menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat ya. Ayo praktek ya. Mari jadi petani-petaninya Tuhan. Saya rindu mendengar kesaksian Bapak Ibu semuanya. Bagaimana belajar hari-hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, sampai ketemu besok pagi.